Assalamualaikum. Islam apa Kristen? Islam. Wujudnya apa wujudnya? Wujudnya apa? Apa itu? Katanya tadi sejarah pernah ada orang yang tapa di situ terus menghilang, itu apa? Orang sini. Berarti bukan sampean. Oh bukan. Itu kemana sekarang? Jangan di situ, Kak. Gendanya kita bisa masuk ke dalam ya, Pak. Kemudian yang buka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali bersama kami tim Pasukan Langit Borneo. Ya, saat ini kami sedang berada di Batu Batanggui ya. Ya, tepatnya itu di Kota Nangabulik, di Jalan Batu Batanggui, teman-teman. Nah, bersama saya ini udah ada Pak Dirman dan Mas Febrian yang kemarin di konten sebelumnya menemani kita semua ya. Sekarang ikut lagi bersama Pak Dirman dan juga guru-guru kita semua ya, ada Pak Yai Sofwan Al-Aris dan Bu Sali Ansori kayak gitu. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, mungkin teman-teman penasaran ya, ini batu yang menyimpan ya, yang menyimpan sejarah, menyimpan keindahan dan juga kewaiban. Jadi beda-beda orang menghargainya dari segi mana itu terserah. Tapi alhamdulillah kalau kami menghargai semua di situ ya, yaitu dari sejarahnya, dari keindahannya dan dari kewaibannya. Ayo mungkin kita keliling dulu ya Pak ya. Sekali kita keliling melihat review, katanya sih dulu untuk tempat berteduh atau apa, jadi agak penasaran. Ya teman-teman. Oh ya, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Jadi di bawah itu, ini malah ada kayak sajen. Nah, iya ya. iya. Sajen. Ya, sajen orang asli Dayak ini. Oke. Jadi di sini ada menyimpan kepercayaan mereka. Gitu. Ini pohon apa ini? Pohon hutan. Menempel di samping batu, Pak. Jadi batu ini memang seperti tudung ya Pak ya. Iya. Seperti tudung. Jadi ini kalau hujan berteduh di bawah ini nggak kehujanan. Dan informasi teman-teman, jadi tempat ini akan dijadikan objek wisata ya Pak ya. Iya. Nah, yang malam ini katanya mau di Besok. Besok gitu. Cagar budaya, Cagar budaya termasuk. bersejarah. Nah, di bawah ini nih tempatnya longgar teman-teman, boleh di review boleh teman-teman. Jadi bisa untuk tempat berteduh ataupun bersembunyi. Tidak terlalu memakan waktu lama untuk mengelilingi batu ini, tapi sebenarnya kalau menurut saya sendiri sih ini batu yang besar gitu menurut saya. Santai-santai sini kita. Silakan Sali, monggo main ya, kita sama santai teman-teman.
Ini pengen ngobrol. Duduk santai, enak di sini ya, nyaman. Ini. Enak. Ini kami ingin menanyakan ini Pak, mungkin bisa dijawab. Di sini kan banyak orang menghargai yang tadi seperti saya bilang di awal, dari segi keindahan, dari segi sejarah maupun dari kewajiban. Nah, mungkin kami lebih cenderung ke awal itu ke yang sejarah dulu, kayak gitu. Bisa diceritakan mungkin dari Mas Febrian atau dari Bapak, kayak gitu, menceritakan tentang sejarah tempat ini, kayak gitu. Kenapa kok bisa kayak seperti di pagar-pagar ini ya, kayak gitu. Mas Febrian mungkin punya cerita. Kalau dulu menurut cerita-cerita dari nenek saya segala ibu saya yang memang asli sini, jadi Batu Betanggu ini dulu itu tempat untuk berteduh buat segala orang-orang yang habis bertani, mungkin kehujanan atau kepanasan bisa berteduh di sini, makanya itu disebut Batu Betangguy. Betangguy sendiri kalau menurut bahasa orang Kalimantan itu artinya berteduh atau berlindung. Berteduh atau berlindung ya. Iya. Batangguy. Betangguy. Oke, kita dapat ilmu baru teman-teman. Bahasa Dayaknya berteduh atau berlindung itu Batangguy. Oh, jadi alasan kenapa dinamain Batu Batangguy dari versinya Mas Febrian, orang sini itu untuk tempat berteduh seketika habis berladang kayak gitu ya. Gitu. Emang dari bentuk batunya itu seperti tudung kayak gitu. Di bawah itu bisa untuk berteduh kayak gitu teman-teman. Mungkin ada sejarah lain, kayaknya saya pernah dengar itu Pak Yai, yang katanya itu untuk tempat persembunyian salah satu gubernur pertama kayak gitu. Itu apa benar kayak gitu ya? Ya, jadi memang benar. Saya rasakan saya tangkap tadi ada informasi bahwa di sini tempat tersembunyi beliau waktu zaman dikejar-kejar oleh penjajah. Mungkin bapak-bapak yang di sini juga lebih paham ceritanya. Jadi di sini dulu hutan sebetulnya. Kampungnya itu di Sungai Lamando sana, di pinggiran sungai. Nah, beliau ini hebatnya mencari perlindungan, bersembunyi dari penjajah. Itu tidak memilih goa, tapi memilih batu yang tidak kena hujan gitu aja. Jadi penjajah itu bisa menebak, oh paling berlindungnya di dalam gua. Tanya orang sekitar sini pasti tahu di mana letak gua. Mudah ditemukan. Tapi beliau tidak, cari batu yang tidak kena hujan. Dan ini berada di hutan, bukan di kampung. Sembunyinya tidak di kampung, tidak di gua. Itu luar biasa cerdas menurut saya, karena beliau juga seorang militer ya, angkatan udara, Marskal pertama kalau nggak salah itu. Marskal pertama ya. Itu kehormatan TNI angkatan udara yaitu siapa, Letnan Marskal pertama, Marskal penerjun ini ya, Cilik Riwut ya. Cilik Riwut. Jadi informasi teman-teman, ilmu lagi untuk kita. Jadi gubernur pertama di Kalimantan Tengah yaitu Marskal pertama Cilik Riwut. Nah, satu lagi Mas Ivan, beliau ini jauh-jauh dari Katingan, dari Palangka, dari Katingan lari ke sini, itu masih tercium oleh penjajah, karena ada penjajah itu membayar telik sandi atau orang yang bisa menunjukkan tempat pelarian dari gubernur kita itu. Tapi alhamdulillah bisa selamat beliau ini, karena cerdiknya dalam bersembunyi. Jadi paling-paling tujuannya ke desa-desa sekitar sini, tidak sampai masuk hutan. Ini dulu hutan semua. Ini mungkin bapak-bapak pernah dengar cerita tersebut, itu memang benar ya, memang seperti itu gitu ya Pak ya. Jadi di samping saya ini teman-teman, ini bapak yang menyalurkan izin kami masuk ke sini. Jadi izin ke sini juga tidak mudah, ada protokolnya, ada aturannya lah gitu teman-teman. Terutama dengan pemerintah daerah seperti itu. Dan katanya tadi ada pesan ya dari pemerintah daerah ini. Itu gimana ya pesannya? Oh, Pak Yai mungkin tadi udah bisa dibilang. Ya pesannya, kita di sini ini ya namanya bertamu, ya, kita hormati sama yang ada di sini. Biasanya
yang kita proses penarikan. Mungkin malam ini saya nggak minat untuk narik memang. Dari rumah tadi saya memang tujuan nggak mau narik. Tapi kalau memang ada yang mau ngasih, ya yang di sini, ya gimana lagi kan gitu. Ya nanti kita lihat aja nanti. Intinya kita berterima kasih karena pihak pemerintah sudah mengizinkan kita menengok cagar budaya kita, tempat wisata Batu Batangui. Tadi juga katanya ibaratkan dikasih, kalau dikasih pun ketika itu senjata itu biarkan menjadi Ya kalau memang kita dikasih akan saya serahkan kepada Pemda. Kalau memang nanti kalau dikasih, ya nggak tahu kita. iya, Karena kita nggak tahu, makanya teman-teman harus ikuti terus channel ini, karena ya selain kita mengenal sejarah ya kembali, apalagi untuk yang di sekitar sini biar tahu lebih sejarahnya tentang tempat ini, yaitu kita nantikan apakah dikasih atau tidak kayak gitu. Oke. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang dari segi sejarah ya, yaitu dari orang-orang sekitar yang suka berlindung sehabis berladang, kemudian dari sejarah tadi Cilikriwut untuk tempat persembunyian dari kejaran penjajah. Nah sekarang mengenai tentang kegoiban sendiri, kayak gitu. Untuk kegoiban yang berada di sini terutama itu seperti apa Pak Yai? nah beliau ini orang asli sini. Saya yakin sedikit banyak mengetahui apa yang ada di sini. Beliau juga bukan orang sembarangan. Ya, konsentrasinya tinggi nih Mas Febrian. Jadi luar biasa di sini, auranya, kegaibannya itu luar biasa besar. Nah, dan apa ya, kebatinan beliau, gubernur kita pertama juga sering hadir di sini. Jadi ini Kalimantan Tengah, pusat Kalimantan. Nah mungkin Mas Febrian nanti ada cerita lain, mungkin pernah dengar bahwa di sini nih pusat kekuatan atau apa. Nah, betul nggak Mas? Betul. Jadi dulu itu malahan sempat ada rumor orang bertapa di atas sana, kemudian hilang. Jadi banyak yang menganggap kalau orang yang bertapa itu ditelan oleh Batu Batangui ini. Sampai sekarang masih menjadi keyakinan, dan itu yang paling disegani sama warga sini. Ya, karena itu yang sangat disayangkan, justru cara penghormatannya sedikit menyamping. Contoh ya seperti memberi sesajen supaya minta ya begini begitulah gitu. Makanya sama Pemda langsung dipagerin ya, biar nggak disalahgunakan untuk alasan-alasan yang nggak baik. Untuk pagar sendiri juga terutama untuk mencegah kerusakan sendiri buat Batu Batangui. Entah mungkin orang baru yang masuk ke sini nggak tahu tentang Batu Batangui, dicoret-coret, pakai pilok, pakai cat. Jadi teman-teman seperti itu teman-teman, kegoiban di sini juga menurut Pak Yai dan Mas Febrian juga terlihat sangat besar, dan ada cerita tadi sudah diceritakan oleh Mas Febrian, teman-teman. Lumayan juga serem ceritanya. Nah untuk teman-teman yang nonton silahkan ya, mau menghargai tempat ini dari segi mananya kayak gitu, silahkan. Kalau kami di sini insya Allah menghargai semua aspek yang ada di sini gitu. Ini Gus Ali sendiri kira-kira dari tadi kita keliling atau dari tadi kita masuk, itu aura yang paling kuat di mana Gus? Aura yang paling kuat itu rata-rata sih sebenarnya dari luar. Dari luar ya. Untuk pas pembukaan pintu tadi, nah itu buat bagian mediator kita kan. Iya betul. Kita sebenarnya ada yang kemasukan kan itu. Iya, udah ada yang masuk duluan. Yang melakukan sesuatu, dan bahkan tadi juga apa? Salah satunya Mukhtar tadi juga di belakang Mas Febrian itu yang ada stasiunnya tadi itu ingin masuk terus dari tadi, ingin menyampaikan. Dan juga bingung ada apa ini, rame-rame ini. Malam-malam tumben ramai seramai ini kayak gitu teman-teman. Jadi memang sudah ada media-media yang ingin menyampaikan sesuatu ke kita ya Gus. Menyampaikan tuh mungkin ada apa kok rame ataupun
mungkin kita mengganggu atau gimana. Atau teman-teman lebih jelasnya, biar kita lebih jelas, teman-teman di rumah juga tidak penasaran, gimana kalau kita langsung masukkan ke mediator tadi? Bikin yang di sini boleh enggak? Ya, nggak apa-apa ya Pak ya? Silakan. Kita masukkan ke mediator. Kesempatan mediator kita juga banyak malam ini. Iya, ya. Alhamdulillah. Kumpul. Iya. Ini ada teman-teman latihan juga. Kumpul lagi. Mediator pertama Mas Mukhtar. Banyak di sini yang pengen nyampaikan informasi. Mediator sebanyak-banyaknya juga bersedia mereka kayaknya. Informasi sejarah. Informasi sejarah. Dan juga ada mediator baru juga ya. Diperkenalkan Gus, mediator kita itu. Yang dari yang lama mungkin. Yang ini yang lama ini ya. Yang udah Tetap lama itu. menjamur ibaratnya. Udah menjamur sampai apa rambutnya sudah tua itu. Kita putih. Berubah jadi putih. Udah berubah. Kalau yang di sebelah sini ini baru namanya Mbak Reni ya. Jadi dia ibaratnya kenapa saya ajak kok perempuan, orang tuanya terutama mengizinkan, dan yang kedua anaknya minat sekali dan ingin minta berulang-ulang kali, bukan jadi mediator sebenarnya, ingin belajar dan belajar. Apa salahnya orang perempuan ingin mencoba, ada masalah. Dan penting kan untuk kebaikan, nggak ada hal yang negatif. Daripada kesana kesini mending tidak masalah sama kita, dan orang tuanya pun juga mendampingi. Yang sebelah sana yang seperti kemarin Mas Rio itu sudah lama juga. Terus yang terakhir yang paling gendut itu baru juga, itu Mas Bagas. Jadi pimpinan mediator pada malam hari ini yang tua ini Mas Mukhtar ini ya. Ada yang mau nyampaikan sesuatu nggak tadi? Ada Pak. Tadi yang udah keras masuk dulu itu siapa? Mas Bagas? Mas Bagas. Oh, Mas Bagas. Jadi udah masuk duluan teman-teman waktu kita baru masuk. Langsung aja ya. Mohon izin Pak ya. Langsung Saya aja, juga Mas. mohon izin Gus, ada yang mau komunikasi kayaknya. Silakan lanjut mediatornya. Nah, apa yang mau disampaikan yang di situ untuk kita semuanya yang di sini, apakah kita kedatangan kita semuanya yang di sini terganggu ataupun gimana? Nah, kita juga sekalian dari pemerintahan kita izin, dari Goib pun kita juga izin. Siap Mas Mukhtar sudah. Waalaikumsalam. Ya, saya tamu pada hari ini. Agamanya apa? Islam. Tinggalnya di mana? Bawah situ. Nah, ini sekaligus mohon izin ya. Hanya keberadaan kita semua pada malam hari ini tidak ada maksud apa-apa, ingin tahu sejarah batu Batanggui itu seperti apa, keindahannya batunya, batu kok sebesar ini itu seperti apa, tidak ada maksud lainnya. Terus mau masuk tadi, dari tadi kok mau masuk ke tubuh manusia itu ada apa? Menyampaikan sesuatu, Apa yang mau disampaikan? boleh masuk, asalkan salam, jaga bersihan, jaga keadaan, jangan yang kotor-kotor. Yang gitu ya. Iya. Saya di sini. Terus pimpinan yang di sini paling kuat di mana?
di tengah-tengah batu itu. Itu siapa itu? Jin apa manusia? Ya, jin kayak manusia. Ya, jin apa manusia. Lagi apa beliau? Lagi pesantren dia. Mantap. Itu asli orang Dayak apa dari Jawa? Masih suku Dayak sih. Suku Dayak. Di sini aura yang paling kuat selain beliau di mana? Di bawah pohon. Luar. Di bawah batu. Di bawah batu ya. Agamanya yang di bawah pohon itu belum jelas. Yang di atas, yang orang di atas batu itu Islam juga. Pribumi apa? Asli Dayak. Tapi beliau nggak marah. Soalnya udah izin. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama, paling 4 jam. Cukup 1 jam aja. Cukup 1 jam. 1 jam itu pun kelamaan bagi kita ya. Sebentar di sini. Itu pesennya satu tadi apa? Ya, jaga tempat ini. Dan nggak boleh ngomong kotor. Ya udah itu pesennya. Ada yang lagi mau disampaikan? Teman saya yang di sekitar sini. Udah itu aja ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mau kemana? Nah, itu ya yang disampaikan yang mau masuk tadi. Itu pesennya ya boleh kita diizini dari pemerintahan, boleh dari Ipan di sini juga boleh, asalkan dijaga dengan baik. Tempat di sini nggak boleh, intinya ngomong yang kotor-kotor. Nah, Mbak Ipan juga tidak suka kalau manusia bertingkah ya ngomong yang kotor-kotor ataupun tingkah laku yang nggak baik, itu Mbak Ipan juga nggak suka. Hari ini merasakan apa? Ada yang mau masuk? Yang mana? Yang ada masuk ya. Masukkan ya. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Assalamualaikum. Islam apa Kristen? Islam. Wujudnya apa wujudnya? Wujudnya apa? Apa itu? Wujudnya apa itu? Ular kah? Tinggalnya di mana? Saya tinggal di Babon. Pohon mana? Oh, pohon depan situ. Jin apa ular? Wujudnya apa? Saya berbentuk ular, tapi saya jin. Oh, bener. Ada kalian semua kesini. Tadi kan sudah tahu, masa nggak denger? Ingin tahu tempat ini, sejarah tempat ini seperti apa ini? Batu Batanggu itu seperti apa? Makanya saya ingin tahu. Punya pusaka pasti ular ini ya. Apa itu? Bentuknya apa? Saya nggak bertahu. Oh, nggak harus nggak tahu, ya udah. Simpen aja ya yang baik ya. Ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada terima kasih banyak ya. Mohon maaf kedatangan kami kalau merasa mengganggu untuk kalian. Tidak ya. Ya sudah, saya
ulangkan lagi. Jin tapi wujudnya seperti ular, sakinya jin ya. Jadi juga penasaran kedatangan kita ke sini semuanya ada apa, makanya ingin pada masuk. Mediator yang lain ada yang ingin masuk enggak? Mungkin ya sama yang disampaikan. Yang disampaikan ya satu, ada apa kedatangan kalian ke sini? Nah, kedatangan kita semuanya tujuannya tidak ingin tahu misalkan yang aneh-aneh, kita kedatangannya ingin tahu sejarah Batu Batanggui itu seperti apa, indahnya batu ini kok seperti ini, makanya kita penasaran. Nah, itu Mas Bagas. Mas Ivan mana Mas Ivan? Iya, Gus. Tadi mereka sempat meditasi dan merasakan sesuatu katanya, Gus. Yang siapa? Mereka berdua. Nanti meditasi sebelum acara. Apa yang dirasakan? Yang mau masuk itu. Bapaknya mau penasaran yang mana, Pak? Nah, yang mana yang ingin yang diambil dari mana itu? Ya, dari dalam sini. Di dalam sini. Iya. Tadi satu dari dalam, satu Yang di atas. yang di atas. Beliau ini ibaratnya tidak bisa diambil. Ya, karena ibaratnya sangat kuat, mungkin beliau menyaksikan. Penasaran yang dengan di atas, Pak? Iya. Iya kan? Yang tadi yang kemasukan pertama siapa? Macan dari mana? Sudah di sini coba. Rio? Yang di mana? Mau masuk. Oh, berarti kamu sini. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran katanya yang di atas itu seperti apa? Beliau dari mana? Kata Mas Febrian tadi ada orang yang dulunya pernah tapa tapi tiba-tiba menghilang. Beliau siapa? Kita tanyakan kepada Mas. Masukkan ke mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penasaran ditanya, Pak, nggak apa-apa, sampai yang nanya. Silakan tanya, Pak. Silakan ya. Belum pengalaman. Oh iya kan. Mohon izin. Kalau boleh tahu namanya siapa? Kelahiran mana? Tinggalnya di mana? Di atas. Di atas batu. Sebenarnya ini jin apa manusia? Sama aja. Ceritanya yang katanya tadi sejarah pernah ada orang yang tapa di situ terus menghilang itu apa? Orang sini. Berarti bukan sampean. Oh bukan. Itu kemana sekarang? Masih di atas bawah, di atas batu. Di dalamnya apa di atasnya? Di atasnya. Terus kenapa kok beliau menghilang? Enggak tahu. Bolehkah beliau ditarik? Nggak bisa ya, karena dia bersifat bertapa. Tapi beliau bukan jin ya, cuma manusia, tapi mendalami ilmu yang sangat kegaiban lewat tapa tadi, makanya hilang. Tetapi kalau ada orang masuk ke sini manusia yang masuk
Tahu nggak? Tahu ya. Terus kalau bangsa jin kalian di atas di sampingnya apa nggak merasa beliau terganggu? Tidak. Beliau akrab nggak dengan sampean? Beliau agamanya apa? Islam. Islam juga. Baik nggak? Sampai kapan dia akan wujud? Tidak tahu. Maksudnya pernah ngomong, pernah curhat sama sampean, tahu curhat enggak? Enggak tahu curhat tuh ngomong. Ngomong, apakah saya akan kembali ke dunia manusia ini? Pernah? Pernah enggak? Mana saja. Belum, suatu saat ya. Masih lama, Pak? Enggak? Lama. Masih lama ya. Tujuannya beliau kok bertapa di situ apa? Enggak tahu. Sebenarnya tahu loh kamu. Cuma kamu takut ngasih tahu. Ya. Mungkin tujuannya baik apa enggak? Baik. Untuk baik ya. Untuk menjaga keutuhan sini ya. Iya. Lamando ini. Ya sudah itu aja ya. Sampaikan salam saya untuk beliau. Enggak nanya. Enggak nanya lagi. Sudah itu cukup ya. Kurang. Apa lagi? Enggak mau nanya lagi. Sejarah. Oh ya, sejarah. Tahu sejarah? Tahu. Apa sejarahnya dulu? Tempat berlindung. Rindu. Orang-orang dulu. Orang-orang dulu. Terus sekarang nggak di tempat berlindung? Masih. Masih. Tapi sekarang di pagar gini? Masih. Masih. Tapi kalau apa di pagar kayak gini marah nggak bangsa kalian? Tidak. Tidak. Seneng yang di pagar apa dibiarkan? Sama saja. Sama saja. Yang penting dihormati. Yang penting dihormati. Gus, izin bertanya Gus sama di atas. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang dulu pernah didengar itu untuk tempat berlindungnya Cilik Kriwut di sini. Apa itu benar? Betul. Sebelah sana. Sebelah sana. Oh, di samping sana. Kemudian peninggalan beliau ada nggak yang terkubur di sini? Berbentuk apa? Apa itu? Pakaian ada. Oh, jadi di sini selain untuk tempat berlindung juga untuk tempat menyimpan barang ya. Dan itu ada yang jaga. Disimpan di alam gaib sama kalian itu. Boleh diambil Kak? Jangan diambil ya. Yaitu pesannya ya kalau memang mau dijaga saja. Ya kami tidak berniat untuk ngambil. Seumpama mungkin ada kenang-kenangan untuk kami, ya syukur. Yaitu kami berterima kasih. Ada yang mau disampaikan untuk kami? Apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa itu? Ini siapa ini yang masuk? Nggak tahu. Dari mana? Dari mana? Dari situ. Kok nggak kenal? Perempuan apa laki-laki? Loh, gimana? Gimana? Ini dari mana ini? Dari luar ini. Ini berarti dari luar pengen ngikut-ngikut ya? Sering dia kesini. Kamu dari mana sebenarnya? Jujur. Mau ngapain kesini?
Kamu kenal ini? Berani nggak? Kenapa kayak gitu? Ngapain? Ada apa? Masuk sendiri nggak mau ngomong gimana? Kenapa takut orang kamu nggak ganggu kok? Kalau kamu macam-macam baru bermaju. Wong ini Pandawa aja nggak takut kok, enggak kan? Berarti ini kurang negatif, kurang baik ya. Udah keluar ya. Ya jadi teman-teman memang kadang seperti itu. Kita lagi terfokus di sini ada mediator yang tiba-tiba terkena serangan dari luar ya itu. Ya, jadi yang lain tetap harus konsentrasi. Udah itu Berarti tadi dari luar ya? Nah, ya itu pesan kami, jaga aja barang itu. Terus apa yang ingin disampaikan kepada kami semua di sini, silahkan disampaikan. Ya, siap. Jangan semua orang memakai ini. Ya, baik. Ini udah dipagar oleh pemerintah daerah, biar dijaga juga. Dari pemerintahan sudah menjaga tempat ini. Ya, kami akan menjaga. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Terus, udah terima kasih banyak ya. Nah, kami akan menguatkan sampean. Ya, kalau ada tim kami ataupun teman-teman kami kurang baik di sini, kurang sopan ya minta maaf ya. Masuk mana? auranya sangat kuat teman-teman. Ya, yaitu beberapa keterangan dari mediator kita sampai lemes-lemes ya. Ya, Keren. mereka nggak kerasa. Kesuwen nggak kerasa. Kesuwen kelamaan teman-teman. Udah nggak terasa ya, udah cukup dari keterangan mediator. Keterangan mediator intinya memang benar dari sejarah tadi yang diceritakan oleh beberapa narasumber kita bahwa di sini adalah tempat untuk berlindung gitu teman-teman. Tempat berlindung sekaligus berteduh. Kayak gitu. Nah, dan dari tadi kita belum ketemu Pak Yai, katanya tadi mau komunikasi entah apa yang didapat gitu. Intinya teman-teman, mari kita sama-sama jaga ya, jaga tempat ini ya, hargai walaupun ini hanya sebatas batu yang ada di daerah kalian juga, tapi ini menyimpan dari pahlawan kita kayak gitu teman-teman. Dan juga di sini adalah menyimpan kepercayaan beberapa golongan yang ada di sini. Tetap harus sama-sama menghargai teman-teman gitu. Ya, kita lihat di sana udah ada Pak Yai masih berkomunikasi. Ya. Bentar saya koordinasikan dulu nanti. Ya, tadi saya sudah komunikasi, katanya beliau sudah siap, katanya sudah selesai dengan meditasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, seru mediatornya. Iya tadi beberapa yang nunggu di sini. Ya, salah satunya yang ada di atas. Mereka mengungkapkan bahwa apa yang diceritakan oleh Mas Febrian di awal tadi, sejarah tadi benar. Benar ya. Dan katanya juga ada beberapa barang di sini gitu Pak Yai. Saya melihat ada mando 3 Ada mandau 3 di jalan. berlapis kayak emas itu. Kemudian ada keris 2. Kemudian ada beberapa batu. Tapi saya nggak minat narik. Iya ya. Iya. Nah, terus beliau ini gubernur pertama kita itu ternyata akrab dengan presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Jadi Bung Karno sempat ke Kalimantan Tengah dan ingin memindahkan ibu kota ke sini, saking akrabnya sama gubernur kita. Nah, terus ya pada waktu itu karena beberapa kendala akhirnya nggak jadi. Gitu. Jadi memang benar adanya beberapa pusaka di sini. Tadi kata mediator tuh ada beberapa peninggalan beliau, itu berupa seperti pakaian, apa benar itu Pak Yai? Betul.
Jadi di batu ini menyimpan banyak rahasia gaib. Jadi saya melihat di dalamnya ada rongga. Ada rongga ini. Ada rongganya. Di dalam batu ada rongga. Terus tadi saya dikasih kenang-kenangan, tapi harus menyentuh batunya. Jadi kita harus menyentuh batunya dulu, baru nanti dapat oleh-oleh. Entah apa itu, saya nggak tahu. Penasaran juga ini. Sengaja nunggu kita teman-teman biar kita bisa nyaksikan juga, biar surprise ya kayak gitu. Mungkin langsung aja kita pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Nah, ini Berbentuk batu akik ya. cincin ini kayaknya. Cincin. Warnanya hitam, motifnya ada putih-putihnya, kayak telur puyuh, kayak apa ini. Itu telur puyuh. Ini terima kasih sekali sudah Kasih kenang-kenangan ya. kasih kenang-kenangan. Walaupun hanya berupa batu dan nggak dikasih mandaunya gitu ya. Biar nanti Memang untuk yang lain saja mantunya. mungkin karena nggak boleh juga Pak ya, mungkin karena ada sebab alasannya Mungkin juga. ya. Siapa tahu entah itu seperti yang pernah kita konten sebelumnya, ketika benda itu diambil akan ada bencana dan sebagainya di tempat ini kita Iya, datang. Kita nggak tahu juga. Jadi lebih baik untuk teman-teman semua yang nonton ya, siapa saja yang berkeinginan menarik benda yang ada di sini diurungkan saja ya, bukan haknya. Dan mungkin ada rahasia tersembunyi alasan kenapa tidak boleh diambil itu teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin menghargai tempat ini lewat kegaiban seperti kepercayaan memasak sesajen, silahkan. Hanya saja tetap kita berteguh keimanan kepada Tuhan kita masing-masing. Dan untuk teman-teman yang ingin menghargainya sebagai tempat pariwisata, ayo kita jaga bareng-bareng, jaga kebersihannya, jaga kelestariannya, apa yang udah difasilitaskan tetap kita jaga kayak gitu teman-teman. Ini Mas Ivan, karena ini saya dapatkan dari sini. Ini saya anggap kenang-kenangan untuk Kabupaten Lamandau. Untuk Kabupaten Lamandau. Nah, jadi nanti saya kasihkan ke pihak berwenang yang ada di Iya, sini aja. betul. Nanti sama yang tadi mengantarkan kita. Nah, iya. Ini namanya batu apa ya? Saya kurang paham juga batu apa ini namanya. Bapak, Ini untuk- anu, Pak tadi siapa sih. yang berhak menerima ini? Aim. Nah, ini ada kenang-kenangan Pak. Ya. Tadi dapat. Itu hitam. Kalau enggak mirip ya. Lebih jelas ini kan. Lebih jelas itu. Ini loreng batik. Nah, tadi sempat dikasih sebuah batu Pak Im. Ya. Nah, ini saya anggap mengasihnya bukan ke saya tapi ke Kabupaten Lamandau. Jadi ini silahkan diterima untuk pihak pengelola Oh iya. di sini. Saya kasihkan. Dan untuk yang senjata yang dikatakan tadi ternyata Nah. memang benar ada. Saya lihat ada mandau 3 di sini, ada kerisnya 2 berbentuk ular kerisnya. Salah satunya. Ya mungkin seperti itu. Cukup ya mungkin konten kita pada malam hari ini. Ya, seperti yang tadi saya bilang, silahkan kita sama-sama menghargai. Perbedaan pasti ada. Yang untuk mengenang tempat ini pasti perbedaan ada, entah dari segi mananya. Tapi mari kita saling menghargai, kayak gitu aja. Ya, banyak pelajaran yang kita petik pada malam hari ini teman-teman. Semoga saja bermanfaat, dan apabila teman-teman merasakan ada manfaatnya ya, insya Allah memang ada, share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaatnya. Seperti itu teman-teman. Dan bagi yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk subscribe. Yang sudah subscribe, tonton terus channel kami. Dengan menonton Anda juga bersedekah, kayak gitu. Ya, apa alasan bersedekah? Insya Allah ada saja ya, karena apa yang kami hasilkan bukan untuk kami seseorang, kayak gitu. Ya, terima kasih sudah mengikuti channel kami terus.
Dan juga kami terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah menemani kami ke sini, yang sudah memberikan izin, terutama kepada guru-guru kami, Gus Ali Ansori tadi kelelahan ya teman-teman, beserta Pak Iye Sofan Alaris sudah terus membimbing kami di channel ini. Semoga channel ini selalu maju. Ya, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.